Halo teman-teman, hari ini kita bahas 13 cara utama di mana Israel berkontribusi dalam memberi makan dunia. Dari teknologi irigasi tetes hingga pengembangan benih yang lebih kuat, inovasi yang dihasilkan oleh Israel telah membantu mengatasi masalah kelaparan, terutama di negara-negara berkembang. Keamanan pangan menjadi perhatian yang semakin penting seiring dengan pertumbuhan populasi global dan berkurangnya sumber daya alam. Oleh karena itu, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih efisien, pengembangan tanaman yang lebih tahan banting, pencarian sumber nutrisi alternatif, serta kemasan dan penyimpanan makanan yang lebih aman sangatlah diperlukan. Tidak ada negara lain, tentu saja tidak ada yang semudah dan sekecil Israel, yang telah memberikan lebih banyak terobosan di bidang ini. Sejak tahun 1950-an, rakyat Israel tidak hanya menemukan cara yang luar biasa untuk menghijaukan gurun mereka, tetapi juga telah secara luas membagikan penemuan-penemuan mereka kepada dunia. Berikut 13 cara utama Israel membantu memberi makan dunia. Nomor 13. Inovasi pertanian mengurangi kerugian pasca panen. Sekitar sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia di seluruh dunia hilang atau terbuang setiap tahun. Di negara-negara berpendapatan rendah, sebagian besar kehilangan ini terjadi pada tahap awal dan tengah rantai produksi. Salah satu penyebabnya adalah kerusakan biji-bijian dan kacang-kacangan yang baru dipanen, yang seringkali disebabkan oleh hama dan jamur sebelum sampai ke pasar. Untuk mengatasi masalah ini, Israel telah merancang Grain Pro Cocoons, solusi sederhana dan terjangkau bagi petani di Afrika dan Asia untuk menjaga kesegaran biji-bijian mereka hingga siap dipasarkan. Kantong besar ini, yang diciptakan oleh konsultan teknologi pangan internasional, Profesor Shlomo Navarro, mampu menahan air dan udara dari luar. Saat ini, kantong ini digunakan di sekitar 100 negara, termasuk di Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Timur Jauh. Selain itu, perusahaan Amais, yang berbasis di Tel Aviv, menawarkan solusi bagi petani di Sub-Sahara Afrika dan India dalam mengeringkan biji-bijian seperti jagung, yang rentan terhadap serangan jamur beracun serta kerusakan akibat serangga dan hewan lainnya. Amais menyediakan unit pengeringan, desinfeksi, dan penyimpanan modular yang beroperasi dengan tenaga listrik atau energi surya. Unit ini dirancang untuk mencegah masuknya hama dan jamur. Perusahaan ini juga mengembangkan unit penyimpanan dingin untuk berbagai jenis biji-bijian, serta perontok gandum dan jagung yang efisien, yang dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan meminimalkan kerusakan pada biji-bijian. Pada tahun 2016, Amais meraih penghargaan dalam program Tantangan Besar Israel, berfokus pada peningkatan penanganan dan penyimpanan pasca panen, serta mengurangi hingga 50% kerugian yang disebabkan oleh kesalahan penanganan dan penyusutan. Sebagai salah satu dari 6 perusahaan rintisan Israel yang terpilih untuk program Jembatan Inovasi India-Israel 2018 dari Otoritas Inovasi Israel, atas inisiatif Perdana Menteri kedua negara, Amais kini sedang melakukan uji coba dengan pelaku kunci di pasar India. Nomor 12. Pertanian presisi. Sektor pertanian teknologi presisi di Israel adalah industri yang besar dan berkembang, terdiri dari lebih dari 450 perusahaan yang menawarkan teknologi canggih untuk pengumpulan dan analisis data. Tujuan utamanya adalah menciptakan pertanian yang lebih efisien dan produktif. Berikut adalah 4 contoh perusahaan pertanian presisi Israel yang solusinya digunakan di seluruh dunia. Pertama, Agritesk, memungkinkan petani untuk mengintegrasikan semua data pertanian mereka dari berbagai sumber, seperti pencitraan, stasiun cuaca, dan sensor di lapangan, dalam satu platform yang dapat diakses melalui aplikasi seluler. Dengan demikian, petani dapat mengelola informasi mereka dengan lebih baik. Kedua, Croptimal, menawarkan pengujian akurat secara real-time terhadap jaringan tanaman, tanah, dan air di lapangan. Teknologi ini secara drastis mengurangi waktu prosedur analisis standar dari 10 hari menjadi kurang dari 1 jam, memungkinkan petani untuk membuat keputusan dengan cepat. Ketiga, Taranis, menggabungkan pencitraan udara beresolusi tinggi dengan teknologi penglihatan komputer dan kecerdasan buatan. Dengan cara ini, Taranis dapat memberikan wawasan mendalam kepada petani mengenai kondisi lahan mereka, bahkan hingga tingkat serangga dan daun. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian Prospera, menciptakan sistem pertanian digital yang mengumpulkan, mendigitalkan, dan menganalisis sejumlah besar data. Sistem ini membantu petani mengendalikan dan mengoptimalkan produksi serta sistem pertumbuhan mereka,
sehingga meningkatkan hasil pertanian secara keseluruhan. Nomor 11. Benih berkualitas. Pemuliaan benih telah menjadi salah satu spesialisasi utama Israel sejak berdirinya negara ini. Ilmuwan Israel, baik di bidang akademis, industri, maupun di organisasi penelitian pertanian pusat vulkanik milik pemerintah, telah berhasil menciptakan berbagai jenis benih yang lebih bergizi, berproduksi tinggi, dan beraroma. Benih ini juga memiliki ketahanan terhadap kekeringan dan penyakit, serta mencakup varietas buah dan sayuran baru. Equinom adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan varietas benih kuat dan berprotein tinggi. Varietas wijen baru yang dipatenkan oleh Equinom berpotensi membuka pasar baru untuk budidaya benih yang kaya akan zat besi dan kalsium. Pasar wijen global diperkirakan bernilai $9 miliar per tahun. Biji wijen dari Equinom memiliki profil nutrisi yang lebih baik dan tahan pecah, sehingga dapat dipanen dengan mesin. Keterbatasan yang ada saat ini, di mana biji wijen harus dipanen dengan tangan, menghambat potensi pasar tanaman ini dan menyebabkan sebagian besar hasil panen hilang akibat kontaminasi ketika polongnya pecah di tanah. Hazera Seeds, perusahaan benih terkemuka Israel yang beroperasi secara internasional di bawah perusahaan induk 5 Grain, berkantor pusat di Israel dan Belanda, serta memiliki anak perusahaan di 12 negara dan jaringan distribusi yang luas di lebih dari 100 pasar tambahan. Hazera baru-baru ini membuka stasiun penyaringan dan uji coba baru di Belanda, Meksiko, dan Turki. Pemulia benih utama Israel lainnya, Origin Seeds, membudidayakan sayuran untuk pasar di lebih dari 25 negara. Origin menghususkan diri dalam penelitian dan pengembangan varietas labu-labuan, yang mencakup melon, mentimun, labu siam, dan labu kuning. Perusahaan ini juga memiliki program pemuliaan tomat baru yang aktif di Meksiko Selatan. Nomor 10. Protein alternatif. Dalam upaya memenuhi kebutuhan mendesak akan sumber protein yang lebih murah, lebih sehat, berkelanjutan, dan minim polusi, perusahaan-perusahaan Israel sedang melakukan uji coba produk-produk inovatif yang terbuat dari serangga, kacang-kacangan, serta daging nabati atau daging hasil kultur. Perusahaan Flying Spark memproduksi bubuk protein dan minyak tak jenuh yang berasal dari larva lalat buah, sementara perusahaan Hargol, yang telah meraih banyak penghargaan, menghasilkan bubuk protein dari belalang budidaya. Inovasi ini tidak hanya menawarkan alternatif protein, tetapi juga menjawab tantangan keberlanjutan dalam industri makanan. Perusahaan Innovopro dan Chickpea mengembangkan konsentrat protein berbahan dasar kacang Arab, yang merupakan pengganti daging vegan dengan rasa netral. Produk ini bebas alergen, gluten, dan bahan genetik rekayasa, sehingga dapat digunakan dalam berbagai jenis makanan. Kemudian perusahaan Amai Proteins merancang produk yang disebutnya sebagai protein termanis di dunia, yang dirancang untuk menggantikan gula dalam makanan tanpa meningkatkan kadar gula darah atau insulin. Amai menggunakan desain protein berbasis komputasi awan yang dipadukan dengan proses fermentasi ragi untuk mencocokkan protein manis yang tumbuh di sepanjang sabuk khatulistiwa dengan kebutuhan pasar makanan massal. Sementara itu, pengganti daging berbasis tanaman yang realistis dari perusahaan seperti Jet-Eat, Safor-Eat, dan Rilbite masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, perusahaan rintisan seperti Future Meat Technologies, Alep Farms dan Supermeat sedang memproduksi daging kultur bersih yang berasal dari sel hewan. Nomor 9. Irigasi tetes. Meskipun konsep irigasi tetes telah ada jauh sebelum berdirinya negara Israel, inovasi yang dilakukan oleh insinyur air Israel, Simcha Blas, pada tahun 1960-an telah merevolusi metode ini dan mengubah pertanian di seluruh dunia. Pipa lepas lambat yang ditemukan oleh Blas menjadi dasar bagi perusahaan Netafim, yang terkenal secara global dan dijual seharga $1,5 miliar kepada Mexichem pada tahun 2017. Perusahaan ini, bersama dengan bisnis irigasi tetes dan irigasi mikro lainnya di Israel, telah mengembangkan solusi yang digunakan di berbagai negara. Salah satu contoh nyata dari dampak irigasi tetes Israel terhadap pasokan pangan di negara-negara lain adalah perangkat TIPA atau tetes. Alat ini memungkinkan penggunaan gravitasi untuk mengairi lahan ketika tidak ada tekanan air di daerah pedesaan. Kementerian Luar Negeri Israel telah menyediakan perangkat TIPA kepada ratusan petani di Senegal, Kenya, Afrika Selatan, Benin, dan Niger. Saat ini, rata-rata 70% air di dunia digunakan untuk irigasi, dan sebagian besar disebabkan oleh praktik irigasi banjir yang boros. Perusahaan teknologi pertanian Israel seperti CropX, Saturas, Mana,
dan Suplen membantu pelanggan di seluruh dunia menerapkan program irigasi tetes yang efisien, yang memungkinkan penggunaan air yang lebih sedikit sambil meningkatkan hasil panen. Inovasi dalam irigasi tetes terus berkembang. Pada bulan Februari 2019, Netafim menandatangani perjanjian kerjasama penelitian selama 3 tahun dengan Bayer dan perusahaan transfer teknologi Universitas Ben Gurion. Kerjasama ini bertujuan untuk penelitian tanah, pengembangan alat prediksi digital, dan penerapan teknologi terkini dari Netafim untuk menetapkan praktik terbaik dalam penggunaan irigasi tetes sebagai sistem penyaluran akar yang tepat. Nomor 8. Menyelamatkan mangga dari serangan lalat buah. Mangga merupakan sumber penghidupan bagi ribuan petani di negara-negara berkembang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak petani mangga di India, Amerika, dan Afrika Barat yang terpaksa menyerah karena sebagian besar tanaman mereka rusak akibat serangan berbagai spesies lalat buah. Situasi ini mengalami perubahan drastis berkat produk inovatif dari Biofed, sebuah perusahaan Israel yang merupakan salah satu dari 6 perusahaan rintisan dalam program Jembatan Inovasi India-Israel 2018. Lini produk Freedom milik Biofed adalah umpan ramah lingkungan yang tidak menggunakan semprotan. Produk ini mengandung campuran makanan organik yang disesuaikan, perangsang makan, dan agen pengendali yang disalurkan melalui platform pelepasan cairan terkendali gravitasi yang dipatenkan, bertujuan untuk membunuh lalat kecil tersebut. Dalam uji coba dengan petani mangga di India, Biofed berhasil menunjukkan penurunan keseluruhan serangan lalat buah oriental dari 95% menjadi kurang dari 5%. Program percontohan di Togo juga menunjukkan hasil yang mengesankan, dengan pengurangan serangan di berbagai daerah mencapai 88 hingga 95%. Nomor 7. Inovasi Biofed melawan lalat buah. Biobi, yang dimiliki oleh Kibbutz De Eliyahu, mengembangbiakan dan mengekspor berbagai spesies serangga dan tungau bermanfaat untuk pengendalian hama biologis, serta lebah untuk penyerbukan alami. Perusahaan ini telah menjangkau lebih dari 50 negara, mulai dari India hingga Chili. Produk terlaris Biobi di seluruh dunia adalah Biopersimilis, yaitu musuh alami yang sangat efektif terhadap tungau laba-laba, salah satu hama pertanian yang mematikan. Biopersimilis digunakan oleh sebagian besar petani stroberi di California, yang merupakan pasar tunggal terbesar bagi Biobi. Selain itu, produk ini juga digunakan oleh petani paprika, tomat, kentang, kacang-kacangan, jagung, mentimun, melon, terong, dan bunga hias. Dengan menggunakan Biopersimilis, para petani dapat mengurangi jumlah pestisida yang mereka gunakan hingga 80%. Nomor 6. Solusi akaologik untuk ekspor hasil panen. Petani tidak dapat mengekspor hasil panen mereka kecuali mereka mematuhi berbagai peraturan pemerintah yang rumit dan sering berubah di negara tujuan. Peraturan ini mencakup rincian mengenai air, pupuk, pestisida, perlindungan tanaman, keselamatan, dan kondisi tenaga kerja. Tantangan ini menjadi lebih berat, terutama bagi pertanian kecil, yang seringkali harus bergabung dalam koperasi besar jika ingin menjual ke luar negeri. Akaologik, sistem manajemen pertanian berbasis cloud dari Agricultural Knowledge Online, AKOL, yang berlokasi di Kibbutz, memberikan panduan peraturan yang terus diperbarui kepada petani melalui satu dashboard. Jika pelanggan ingin menjual produk mereka di Walmart, Akaologik secara otomatis menerapkan peraturan Amerika Serikat yang relevan pada rencana penanaman. Bagi setiap kontainer yang mereka terima, pembeli perlu tahu bahwa semuanya telah dilakukan sesuai dengan peraturan. Kini, semua dokumentasi tersedia di satu tempat secara otomatis dan real-time, dengan ketertelusuran penuh dari lapangan hingga pasar, kata CEO Ron Shani. Sistem ini juga membantu petani dalam mengelola sumber daya, proses administratif, dan fungsi harian mereka dengan menyertakan kalender, daftar periksa, laporan, peta, dan penyimpanan dokumen digital. Koperasi pertanian dapat memanfaatkan platform ini untuk mendukung dan mengelola anggota petani mereka. Diluncurkan secara terbatas pada Januari 2015 di Israel, sistem ini kini telah digunakan oleh setengah dari petani Israel. Uji coba luar negeri pertama Akaologik di Angola, bekerja sama dengan Bank Internasional, memungkinkan koperasi petani kecil untuk mengekspor hasil panen mereka ke Eropa untuk pertama kalinya. Perusahaan ini kini juga bekerja sama dengan mitra lokal di negara-negara Balkan untuk memungkinkan pertanian tradisional skala kecil menjual hasil panen mereka di Uni Eropa. Selain itu, Akaologik sedang mencari mitra strategis untuk menerapkan sistem ini di Tiongkok, Singapura, dan Amerika Selatan.
Sistem ini juga tengah diterapkan melalui mitra di sektor pertanian ganja medis yang diatur ketat di Israel dan tempat lainnya. Nomor 5. Inovasi Thalia untuk efisiensi air. Tidak semua solusi cemerlang harus berteknologi tinggi. Thalia Water Technologies telah menciptakan baki plastik yang dapat digunakan kembali untuk menampung embun dari udara, sehingga mengurangi kebutuhan air bagi tanaman atau pohon hingga 50%. Baki persegi yang bergerigi ini terbuat dari plastik daur ulang non-PET dan plastik yang dapat didaur ulang, dilengkapi dengan filter UV dan aditif batu kapur. Baki ini mengelilingi setiap tanaman atau pohon. Dengan perubahan suhu pada malam hari, embun terbentuk di kedua permukaan baki Thalia, yang kemudian menyalurkan embun dan kondensasi langsung ke akar tanaman. Jika hujan, baki ini dapat meningkatkan efek setiap milimeter air sebanyak 27 kali lipat. Nomor 4. Peternakan sapi perah. Peternakan sapi perah Hof Hasharon, SI Afikim, Afimilk, dan SCR Precise Dairy semuanya mengembangkan sistem canggih untuk pengelolaan, pemantauan, dan pemberian pakan ternak yang digunakan di peternakan sapi perah di seluruh dunia. Salah satu inovasi terbaru adalah sistem pemerahan susu robotik dari Mirobot, yang memungkinkan prosedur pemerahan dan pasca pemerahan dilakukan secara seragam dan hemat biaya. Dalam 10 tahun terakhir, negara-negara di Asia, termasuk Vietnam dan Cina, telah melakukan investasi besar untuk mendirikan perusahaan peternakan sapi perah. Mereka mengandalkan pengalaman, keahlian, dan peralatan dari Israel untuk mencapai tujuan tersebut. Nomor 3. Inovasi aquakultur. Solusi berkelanjutan untuk masa depan perikanan. Industri aquakultur tumbuh rata-rata 6% setiap tahun untuk memenuhi permintaan ikan dan makanan laut yang terus meningkat. Namun, dengan lebih dari separuh ikan yang dikonsumsi di seluruh dunia dibudidayakan di peternakan, di mana ikan-ikan dijejali dalam tangki dan diberi antibiotik, hormon, serta pestisida dalam jumlah besar, ada kebutuhan mendesak akan solusi yang lebih berkelanjutan dan sehat untuk perikanan komersial. Israel memiliki berbagai solusi inovatif di pasaran, termasuk 1 perusahaan baru dan 2 perusahaan yang sudah mapan. Perusahaan yang lebih baru adalah Gili Ocean Technology, yang menawarkan sistem Subflex. Sistem ini memungkinkan petani untuk memelihara ikan dengan aman di perairan terbuka, di mana kadar oksigen ideal dan unsur mikro alami membantu ikan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat tanpa menggunakan antibiotik. Gili Ocean juga menyediakan algoritma pembelajaran mesin dan analisis data besar untuk mendukung aquakultur presisi. Aquamaof Aquaculture Technology bekerja sama dengan pelanggan di 50 lokasi di seluruh dunia untuk merancang, membangun, dan memelihara peternakan ikan dalam ruangan yang berkelanjutan dan berteknologi canggih. Aquamaof telah membangun fasilitas peternakan ikan nila industri terbesar di Eropa dan sekarang sedang bekerja sama dengan klien di Norwegia untuk membangun fasilitas aquakultur salmon dalam ruangan terbesar di dunia yang berlokasi di Newfoundland, Kanada. Sementara itu, Bioefficiency mengembangkan sistem pengolahan air terpadu yang dapat langsung diterapkan dalam aquakultur. Sistem ini meningkatkan produktivitas ikan dengan dampak ekologis yang minimal, memperbaiki kondisi air, dan secara signifikan meningkatkan keuntungan. Sejak didirikan pada Maret 2013, Bioefficiency telah memasang sistemnya di berbagai negara, termasuk Norwegia, Denmark, China, India, Bangladesh, Nigeria, Kongo, dan Irak. Pada November 2018, Bioefficiency meraih juara pertama dalam Fishtech Awards yang diadakan di Cina. Pada Maret 2019, perusahaan ini berhasil mengumpulkan dana sebesar $2,4 juta. Nomor 2. Kemasan canggih. Kerusakan makanan sebelum dipasarkan merupakan salah satu sumber pemborosan makanan terbesar di seluruh dunia. Beberapa perusahaan Israel menggunakan bahan-bahan mutakhir untuk memastikan lebih banyak makanan sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Perusahaan STPAC dan Tadbik bersama-sama mengembangkan XGO Freshlit, sebuah film penutup yang dapat ditutup kembali dengan atmosfer termodifikasi untuk memperpanjang masa simpan buah ceri segar yang diimpor dari Chili dan Peru, bahkan hingga ke Tiongkok. Kemasan X-Flow dari STPAC untuk blueberry, daun bawang, dan kacang hijau mengurangi penggunaan plastik hingga 40% sambil memperpanjang umur simpan dengan meningkatkan aliran udara. Perusahaan Valentis Nanotech saat ini sedang menguji nanokristal selulosa, CNC, yang terbuat dari selulosa yang melimpah, dalam lapisan kemasan yang menambahkan kekuatan, pemblokiran UV, dan sifat antibakteri.
Perusahaan Melodea memanfaatkan CNC dalam pelapis kemasan gel transparan yang dirancang khusus untuk kemasan kertas dan karton yang dapat terurai secara hayati. Kemasan ini sangat kuat dan tahan oksigen, sehingga dapat memperpanjang umur simpan produk. Nomor 1. Mashaf. Meningkatkan pertanian untuk negara berkembang. Israel selalu memprioritaskan berbagi kemajuan teknologinya dengan negara-negara berkembang di Afrika, Asia, Oseania, Eropa Tengah, Eurasia, Timur Tengah, dan Amerika Latin, Karibia. Badan utama untuk kegiatan ini adalah Mashaf, yang merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri Israel dan fokus pada kerjasama pembangunan internasional. Selama bertahun-tahun, lebih dari 280.000 profesional telah berpartisipasi dalam kursus-kursus Mashaf yang diselenggarakan dalam berbagai bahasa dan mencakup beragam subjek. Kursus-kursus ini meliputi praktik terbaik pertanian yang bertujuan untuk mengubah peternakan sapi perah dan pertanian subsisten menjadi agribisnis yang berorientasi pasar. Beberapa proyek pertanian yang dijalankan oleh Mashaf di negara mitra mencakup pelatihan ketahanan pangan untuk keluarga dengan biaya rendah, pengembangan pertanian percontohan, serta layanan penyuluhan. Selain itu, Mashaf juga mengimplementasikan praktik lingkungan yang lebih baik dalam skala kecil, mengembangkan perusahaan agribisnis berbasis teknologi, serta menawarkan konsultasi agribisnis dan layanan teknis. Pada bulan Januari saja, Mashaf mengundang petugas penyuluh, instruktur Universitas Pertanian, dan pakar agroteknologi dari 8 negara berbahasa Rusia untuk mentransfer penelitian terbaru dari Israel tentang peningkatan produksi dan kualitas produk. Selain itu, peserta dari 15 negara juga diundang untuk mengkaji strategi dan teknologi Israel yang terbukti efektif dalam menghadapi tantangan produksi, ekonomi, dan ekologi dalam budidaya ikan intensif. Kursus lain yang diselenggarakan pada tahun 2019 dalam bahasa Inggris dan Prancis membahas berbagai topik, termasuk pendidikan pertanian di sekolah-sekolah dasar dan menengah di Afrika, produksi sayuran intensif, peralatan agribisnis untuk wanita pedesaan Afrika, serta pengembangan pertanian di daerah kering.